Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Wa hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azim sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha nabiyil karim nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Afdalus salatu wat taslim wa ala alihi wa sahabatihi wa ansarihi wa junudi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin wa ba'du. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala nikmat dan karunia-Nya, rahmat dan salawat serta salam kepada Rasul mulia, baginda besar Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada para sahabatnya, tabi'in serta tabi'in. Beberapa pertemuan yang lalu kita membahas tentang manusia terbaik. Mereka adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala karena kebaikan-kebaikannya. Apa yang Allah berikan kepada mereka jika mereka menjadi manusia terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, ada 3 yang Allah berikan kepada hambanya jika kita menjadi manusia terbaik. Yang pertama adalah aksesnya dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Surat At-Talaq ayat 2. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Segala urusan dimudahkan oleh Allah, segala perkara nyaris tidak ada kesulitan. Mengapa? Allah sedang membuka akses kepada kita. Sederhananya Pak, kalau kita punya saudara, sebutlah Raja Salman. Raja Salman keluarga kita, kira-kira nih bisa nggak haji tiap bulan Pak? Bisa nggak Pak? Gimana? Nggak bisa, haji itu tiap tahun bukan tiap bulan, begitu ya. Ya, umroh tiap bulan bisa. Kenapa? Kita punya keluarga atau saudara Raja Salman. Kalau kita punya saudara yang terbaik Pak, kaya raya dan sebagainya, akan dimudahkan apapun yang kita inginkan. Begitu pula halnya ketika Allah Subhanahu wa taala melihat hamba-hambanya menjadi ahli Al-Quran. Inna ahlal Qur'an ahlullahi fil ardi, ay kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya orang-orang yang membersamai Quran atau ahlul Quran, ahlullahi fil ardi, dia adalah keluarga Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa bayangkan Pak, keluarga Allah. Maka tidak ada keresahan bagi mereka yang sudah membersamai Al-Quran Pak. Begitu ya. Sebuah riwayat menyebutkan bahwa orang-orang yang membersamai Quran, Allah Subhanahu wa taala mengijabah apa yang terbesit di hatinya sebelum terucap dengan lisannya. Mengapa? Ma'iyatul Quran. Karena kebersamaan ia dengan Al-Quranul Karim. Nah, itu luar biasa Pak. Yang kedua, benefit yang didapatkan bagi mereka yang menjadi hamba terbaik di sisi Allah. Yang kedua adalah wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Anak kita mau kuliah, alhamdulillah dapat beasiswa. Ya. Istri lahiran, alhamdulillah depan rumah ada bidan. Gratis, Pak. Bidan itu adik istri kita, betul ya? Alhamdulillah gratis itu. Ada aja rezekinya. Ya. Anak kita mau sekolah TK pun gratis karena pemiliknya adalah abang kita. Gitu. Jadi sederhananya rezeki itu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, benefit yang didapatkan bagi mereka menjadi manusia terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Pada surat Fussilat ayat 30. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun.
Sesungguhnya mereka yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah lalu istiqomah. Saat istiqomah itulah ia menjadi manusia terbaik, Pak. Apa benefit yang didapatkan? La khaufun alaihim walahum yahzanun. Tidak ada rasa takut, tidak ada kekhawatiran, tidak ada kecemasan masa yang akan datang. Bagaimana hidup kita masa yang akan datang? Tidak ada rasa cemas sama sekali. Walahum yahzanun, dan tidak ada kesedihan walaupun masa-masa lampau adalah masa-masa yang kelam. Ini Masya Allah, Pak. Ya, Nabi SAW punya kesedihan, Pak. Khadijah radhiyallahu anha, Abu Thalib tercinta wafat, sampai disebutnya dengan Amul Huzn, tahun kesedihan. Namun bukan berarti beliau sibuk melihat masa lampau, namun beliau merencanakan hal-hal yang baik untuk masa depannya, bahkan untuk masa depan Islam. Jamaah yang dirahmati Allah, kalau kita naik mobil, Pak, kaca yang besar adalah kaca yang paling depan, sedangkan spion pasti kacanya kecil. Betul, Pak, ya? Kaca spion lebih kecil daripada kaca depan. Kenapa? Kita diperintahkan untuk melihat ke belakang sesekali saja, sebetulnya saja. Untuk melihat, mengenang masa lampau jangan terlalu sering, tapi sesekali saja untuk melihat, mungkin untuk mengambil pelajaran dan lain sebagainya. Namun untuk masa yang akan datang, kaca depan pasti lebih besar daripada kaca spion. Bahwa masa depan kita masih panjang, perjalanan kita masih panjang, bekal kita belumlah banyak untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmat Allah, siapa saja mereka yang menjadi hamba terbaik? Maka disebutkan oleh Nabi SAW dalam sebuah hadisnya. Al-Imam Bukhari menyebutkan dalam hadisnya, nomor hadis 5027, beliau mengatakan dari hadis Rasulullah SAW, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kalian yang membaca Quran dan mempelajarinya. Jadi kalau kita ingin menjadi manusia terbaik di sisi Allah, Pak, sering-sering baca Quran. Ya. Karena Al-Quran itu firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal Quran ma'dubatullah. Quran itu adalah ma'dubah, hidangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi membuat bahasa-bahasa yang disukai oleh manusia, hidangan, makanan, prasmanan. Kalau kita mendengar prasmanan makanan, bawahnya senang, Pak. Quran itu adalah hidangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayo makan supaya jiwamu kenyang, supaya hatimu puas. Begitu ya. Yang membacanya mendapatkan pahala, yang mengamalkan apalagi. Bahkan ikhwafillah yang dari Allah Ta'ala, ada orang-orang yang belum bisa baca Quran, dia terus belajar baca Quran. Bahkan ada orang yang belum mengenal huruf pun dia semangat untuk mempelajari Al-Quran walaupun sudah dimakan oleh usia. Ada sebuah kisah, Pak, kisah nyata. Seorang kakek meninggal dunia, neneknya memakamkan suaminya disertai dengan keluarga besarnya dengan Pak Yai yang mendampinginya. Yang meletakkan jasad sang kakek ini adalah tukang gali kubur. Setelah selesai proses pemakaman, tukang gali kubur mendekati sang nenek. Nek, saya menyaksikan dengan mata kepala sendiri sesuatu yang berbeda dengan mayat-mayat yang lainnya. Ada apa, Pak? Saya melihat ada berbeda. Ada ketenangan di dalam kubur tersebut dan ada suasana seperti kebun-kebun dan taman-taman yang indah. Kalau boleh tahu amalan almarhum itu apa? Gitu. Sang kiai tercengang mendengar cerita tukang penggali kubur ini, Pak. Lalu menanyakan ulang kepada sang nenek, iya nek, apa amalan almarhum? Sang nenek mengatakan, enggak, biasa aja, sholat 5 waktu biasa. Ya, hanya saja yang saya tahu sebelum tidur beliau berwudu, lalu memegang Al-Quran. Padahal yang saya tahu beliau itu enggak bisa baca tulis alias buta huruf, apalagi baca Al-Quran. Tapi dia pernah bilang sama saya,
waktu Jumatan itu dia mengatakan dulu waktu Jumatan ikut Jumatan bulan-bulan yang lalu yang mendengar dari seorang khatib bahwa orang-orang yang membaca Quran, inna tilawatal Quran anisun fil qabr, sesungguhnya orang-orang yang membaca Al-Quran dan bacaan Quran itu akan menjadi anis, kelembutan, ketenangan, kedamaian dalam kuburnya. Maka dia bilang sama saya, pengen banget belajar Quran tapi gak bisa, jauh dari ustadz, jauh dari kiai, dan usianya sudah 80 tahun. Maka mulai saat itu dia pegang Al-Quran setelah berwudu dan dia pura-pura baca Quran. Pura-pura baca Quran. Tangannya itu menunjuk baris demi baris, huruf demi huruf setiap ayatnya, Pak. Terus begitu. Mulutnya komat kamit, air mata yang menetes. Setiap malam, Nek. Iya, setiap malam. Demi Allah saya menyaksikannya, kata sang nenek. Setiap malam dia menangis, mulutnya komat kamit, telunjuknya menunjuk ayat demi ayat, dan air matanya bersimbah. Setiap malam menjelang tidur dia pura-pura baca Quran. Subhanallah. Sangke mengatakan Allahu Akbar, ada orang yang pura-pura baca Quran, Allah telah menganugerahkan kebahagiaan di alam kuburnya. Fama baluna nahnu, bagaimana dengan kita yang sudah bisa baca Quran? Bagaimana dengan kita yang sudah bisa membaca huruf demi huruf dirangkai dengan kata dan kalimat? Bahkan kita sudah mampu untuk one day one juice. Mana bacaan-bacaan Quran kita setiap harinya? Maka wajar Allah mengatakan khairukum, sebaik-baik kalian adalah orang yang baca Quran dan mempelajarinya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, siapa mereka yang memiliki kategori dari Allah manusia terbaik itu? Nabi menyebutkan khiyarukum ahasinukum akhlaqan. Sebaik-baik kalian adalah yang baik akhlaknya. Sabar, syukur, ya, pemaaf, Pak. Ya, ridho, ikhlas. Ini akhlak-akhlak mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bagaimana sabarnya Rasulullah dihina, dicaci maki, dicela. Padahal Nabi sepanjang hidupnya tidak pernah berbohong. Bahkan pujian dari mereka kepada Nabi, bahkan memberikan julukan kepada Nabi, julukannya adalah Al-Amin. Yang memuji Rasul bukan hanya manusia-manusia di Mekah Al-Mukarramah, Pak, tapi yang memuji Nabi adalah Allah Rabbul Alamin. Kita, Pak, kalau dipuji oleh pimpinan senang banget. Pimpinan memuji kita karena satu kebaikan di kantor. Belum tentu kita dipuji oleh istri di rumah. Belum tentu kita dipuji oleh warga masyarakat se-RT, belum tentu, Pak. Belum tentu kita dipuji dengan keluarga besar kita, Pak, belum tentu. Tapi Nabi terbaik dalam seluruh sisi kehidupan. Maka yang memujinya adalah Allah Rabbul Alamin dengan kalimatnya, wa innaka la'ala khuluqin azim. Wahai Muhammad, engkau adalah akhlak yang luhur. Pujiannya itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya. Maka keutamaan orang yang punya akhlak mulia luar biasa, Pak. Orang yang punya akhlak mulia itu, Pak, setara bahkan lebih keutamaannya dibanding orang yang memiliki ibadah puasa tanpa terputus dan sholat malam tanpa henti. Apa kata Rasulullah SAW? Siapa orang yang punya akhlak la yudraku, ia bisa menyetarai, menyeimbangi pahala kebaikan as-saim la yaftur wal qaim la yaftur. Orang yang berpuasa tanpa lelah, orang yang qiyamul lail tanpa henti, Pak. Luar biasa itu. Itu keutamaan akhlak yang mulia. Bahkan derajatnya disamakan dengan derajat al-anbiya war rusul wasyuhada ussalihun. Kenapa? Karena akhlak yang mulia tersebut. Lebih daripada itu, timbangannya diberatkan oleh Allah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, senyum kita kepada orang lain, mengambil duri dari jalanan, Pak,
Mungkin ada beberapa amalan-amalan yang menjadikan pahala itu bisa menambah grams di timbangan kelak saat kita di akhirat. Tapi ada dua amalan yang timbangannya akan memberatkan sampai ke bawah, Pak. Saking beratnya dua amalan. Yang pertama adalah kalimat subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Yang kedua adalah akhlakul karimah, akhlak yang mulia. Ini jamaah yang dirahmati oleh Allah. Mengapa orang-orang yang punya akhlak mulia itu memiliki apa, Pak? Kedudukan yang besar di sisi Allah sampai mendapatkan julukan khairukum, sebaik-baik kalian. Kita bangga, Pak, dengan teman kita, saudara kita orang Jepang, betul ya? Buang sampahnya pada tempatnya, betul, antriannya dan sebagainya, karena adab yang terpuji. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berikutnya mereka yang masuk kategori orang yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah khairukum ahsanukum qadaan. Dalam hadis Sahihul Bukhari nomor hadis 2305, Nabi bersabda, sebaik-baik kalian adalah yang menunaikan, menepati janji bayar hutangnya. Ya, hutang itu, Pak, kesedihan di tengah malam dan ketakutan di siang hari. Berhati-hatilah dengan hutang. Kalau tidak darurat, jangan berhutang, Pak. Iya, janganlah berhutang. Dan kalau tidak ada niatan untuk membayar, janganlah berhutang. Karena berapa banyak kita punya saudara, punya tetangga, Pak, rajin hutang, nggak rajin bayar. Betul ya? Bahkan kalau kita tagih, Pak, dia lebih marah daripada kita. Seakan-akan kita yang menagih seperti pengemis. Ada begitu, Pak? Halo, Pak, ada nggak? Nggak, maksudnya ada nggak orang ya? Ada ya? Ya, yughfar asyahid kullu dzunub. Ai kama qala Rasulullah SAW. Seluruh dosa-dosa orang yang mati syahid diampuni semuanya. Maaf dia pernah berzina, merampok, mencuri, durhaka kepada orang tua. Tapi kalau sudah mati syahid, seluruh dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, illa dain, kecuali hutang, Pak. Kecuali hutang. Dan mohon maaf, orang yang berhutang itu, Pak, akan tersiksa di alam kuburnya. Iya. Rasul pernah ingin menyolatkan seseorang dan beliau mengatakan, siapa yang meninggal ini, disebutkan namanya, dan beliau menanyakan apakah dia punya hutang. Keluarganya mengatakan sepertinya punya, wahai Nabi. Maka Nabi menolak untuk menyolatkannya. Keluarganya mengatakan, wahai Nabi, kami akan bertanggung jawab dengan hutang fulan tersebut. Maka Nabi menyolatkannya. Lalu 3 hari berikutnya orang itu datang kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, sudah aku tunaikan hutangnya. Nabi menyebutkan al-an barudat qabr, ai kama qala Rasulullah SAW. Beliau menyebutkan sekarang udah adem kuburannya. Perhatikan, Pak, sekarang udah adem kuburannya. Berarti kemarin bagaimana, Pak? Panas. Gitu. Maka jamaah yang dirahmati Allah, usikum wa nafsi, saya menasihati pribadi dan Bapak yang dirahmat Allah, kalau kita punya utang, Pak, tulis, beritahukan kepada istri. Kalau kita meninggal dunia, warisan itu tidak langsung diberikan, dibagi-bagi kepada anak. Warisan tidak boleh dibagikan kecuali 2 hal. Yang pertama, menutupi hutang-hutang ya almarhum tersebut. Yang kedua adalah menunaikan wasiatnya. Setelah 2 ini baru ditunaikan itu yang namanya menutupi hutang, Pak. Ini Masya Allah. Nah, kalau kita ingin melunaskan hutang teman, nih Pak, nih mohon maaf, teman punya utang sama kita 1 juta. Besok mau Ramadan, Anda katakan di hati, ya Allah, ini orang kalau ditagih bilangnya enggak ada. Tapi status WA-nya OTW Bali, OTW Lombok, betul ya? Ada nggak begitu, Pak? Ada begitu tuh. Ya, kalau ngeliat status WA-nya buat ke orang kesel. Tapi kalau ditagih ngeles terus. Nah besok mau Ramadan nih,
Kita punya niat baik. Apa niat baiknya, Pak? Daripada yang pertama, niat baiknya untuk diri kita, pusing nanyain masalah utang dengan dia. Yang kedua, membuat dia tidak takut saat ketemu kita. Dan dia pun punya anak yang banyak, hitung-hitung nolong. Maka Anda katakan, biasanya mengatakan pada hati, bismillah, saya impasin. Kalau bahasa orang Betawi, impasin, betul ya? Saya impasin utang dia. Tapi Pak, ulama menyebutkan tidak boleh mengatakan lunas di hati tanpa sepengetahuan dia. Kenapa? Anda mengatakan bismillah lunas ya Allah, setiap kali dia datang ketemu kita, dia takut. Betul? Karena kita tidak mengucapkan lunas kepadanya. Begitu. Maka kalau kita ingin menutupi hutangnya, kita katakan, Assalamualaikum Pak Rahmat, kamu punya utang dengan saya 1 juta, bismillah, hari ini saya akan melunaskannya dengan kata lunas, impas, nggak usah dipikirin lagi. Nah itu Pak. Ya, senanglah dia. Alhamdulillah. Nah permasalahannya utang kita yang dulu-dulu tuh bagaimana kira-kira tuh? SMP, betul ya? Sama temen si Joko, Gope dulu, ceban, betul Pak? Dulu waktu SMA Pak, minjem uang, sampai sekarang tuh. Iya. Kira-kira bagaimana? Yang pertama, kejar di mana orangnya, by media sosial Pak, Facebooknya dan sebagainya. Kalau nggak ada, keluarganya, saudaranya, kejar. Beritahukan, saya dulu punya utang 10.000 sama Pak Fulan. Di mana dia? Oh sudah meninggal dunia. Kalau sudah meninggal dunia, ada ahli warisnya, berikan kepada ahli warisnya. Kalau tidak ada, di mana rimbanya itu Pak Ahmad, Anda punya utang 5 juta Pak, kemana itu? Maka Anda perbanyak sedekah Pak. Perbanyak sedekah. Orangnya tidak ada, keluarganya nggak tahu, saudaranya pun nggak ketahui di mana. Maka uang 5 juta itu sedekahkan. Ya, ada DKM masjid, ada datang, Pak DKM saya punya utang sama Fulan, tapi orang yang nggak ada, bismillah saya sedekahkan ke masjid. Gitu. Rupanya orangnya ada di belakang nih. Ya, ngenes banget, uang udah dikasih, orangnya ada ini. Baik jamaah yang dari Allah. Berikutnya, siapa manusia terbaik itu? Yang keempat, inilah indahnya Islam itu. Nabi menyebutkan khairukum man yurja khairuhu wa yu'man bihi syarruh. Hadis rawahu Tirmizi nomor hadis 2263. Nabi mengatakan dalam hadisnya, sebaik-baik kalian adalah yang diharapkan kebaikannya dan menghadirkan rasa aman. Dan menghadirkan rasa aman. Jadilah orang yang kalau kita datang, orang senang Pak. Betul ya? Kita nih kalau kumpul bareng-bareng, ada orang datang, orang ini sering ngajak kita makan di restoran, kira-kira gimana Pak? Alhamdulillah ya Allah, datang juga nih Pak Dodi, di mana kita kuliner gitu tuh. Kita senang karena orang itu kehadirannya membuat kita bahagia Pak. Khairukum man yurja khairuhu. Sebaik-baik kalian adalah yang diharapkan kebaikannya. Dan wa yu'man syarruhu, dan membuat rasa aman dari orang lain. Nabi SAW jamaah itu pernah menyebutkan kepada Aisyah, wahai Aisyah, nanti ada orang datang kepada kita, jangan kaget, dia bengis, nada suaranya tinggi. Ya, muncul pertanyaan, tumben nih Nabi menyebutkan aib orang, bengis, nada bicara tinggi. Nah, mohon maaf Pak, boleh nggak kita menyebutkan aib orang? Hukum aslinya ghibah, asal kata dari ghoba, ya ghibah, memiliki makna ghaib, tidak ada. Artinya menyebutkan perkara-perkara aib yang ada pada seseorang di mana ia tidak hadir bersama kita, namanya ghibah. Hukum aslinya adalah haram. Ada ghibah fisik, menyebutkan aib fisik, maaf si pincang, si buta, si kurus, si gendut, ya, si peot, si juling, itu ghibah hayat. Ghibah
hayat. Menyebutkan aib sifat fisik, Pak. Ada lagi ghibah, ghibah dain, ghibah din, ghibah karena perkara agaman yang tidak baik. Apa itu? Males sholat, Pak. Iya. Perilaku yang buruk, su'ul khuluq, banyak omong, bawel, judes, mata jelalatan. Itu bicara tentang aib, Pak. Hukum asli ghibah itu hukumnya haram. Tapi 6 perkara ulama mendapati ghibah dibolehkan. Di antaranya adalah mencari identitas. Yang kedua, berhati-hati, Pak. Berhati-hati dengan orang tersebut agar tidak terperosok pada kemungkaran yang lebih besar. Begitu tuh. Maka jangan pernah mengatakan udahlah nggak usah nyebutin nama-nama caleg dengan aib-aibnya, nanti kita kena dosanya. Boleh, Pak, kalau untuk kehati-hatian. Termasuk maaf paslon, kita bicara udah selesai urusan, betul ya? Termasuk paslon boleh menyebutkan aib seseorang agar kita hati-hati, namun tidak termakan hoax. Harus real, jelas informasinya, Pak. Boleh nggak? Boleh. Kalau diharamkan menyebutkan aib seseorang, maka Al-Quran tidak pernah menyebutkan nama Fir'aun. Kalau haram menyebutkan aib nama seseorang, maka Al-Quran tidak ada nama Qarun, tidak ada nama Abu Lahab. Tapi mengapa nama-nama itu disebutkan dalam Al-Quran? Agar engkau tidak menjadi sifatnya seperti Fir'aun, agar kelak pemimpin-pemimpin negerimu jangan seperti Fir'aun. Kalau engkau kaya raya jangan seperti Qarun, begitu. Kalau engkau punya kekuasaan, tampan kaya raya, jangan seperti Abu Lahab. Bahkan rumah tanggamu dengan istri jangan seperti Abu Lahab. Disebutkan, Pak, dalam Al-Quran. Boleh. Begitu ya. Maka Nabi saat menyebutkan kriteria orang yang datang, bahwa yang datang pemuda yang bengis, nadanya tinggi, Aisyah terdiam. Betul jamaah yang dirahmati Allah, orang itu datang, Pak. Maka Nabi menyapanya dengan baik, lalu memberikan susu, kemudian kurma. Sudah senang, tanpa ada kalimat terima kasih. Namanya preman, betul ya? Halo, Pak, betul nggak kira-kira? Pertanyaannya, suasana seperti ini pernah ada nggak dalam hidup kita? Ada, Pak. Naik angkot, KWK, Metro Mini, Kopaja dulu. Iya, anak muda pakai tato, ngamen, pakai tangan, betul ya? Bapak Ibu penumpang semuanya, saya baru pulang dari lapas 15 tahun. Saya nggak mau menodong, nggak membunuh lagi. Sudah 90 orang saya bunuh, kurang 1 nih, gitulah kira-kira ya. Saya mau taubat cari nafkah dengan puisi. Ada begitu, Pak? Ada. Kenapa kita kasih uang? Lihat, Nabi memberikan makanan kurma. Apa kata Nabi? Sengaja kita merespon dengan baik agar tercegah dari keburukan yang lebih besar. Iya, Pak. Iya. Ini Masya Allah. Jangan sampai, Pak, ada orang nodong dengan kita, bahkan nodongnya baik-baik, Assalamualaikum Mas, mohon maaf nih, HP-nya saya pinta dah, gitu. Kalau kita punya ilmu bela diri, silahkan, Pak. Betul ya? Tapi kalau kita nggak punya ilmu apa-apa, lebih utamakan selamatkan diri. Itulah mengapa tuh raib yang namanya HP, Pak, agar kita bisa merasa aman dalam diri kita. Lihat, ini orang tersebut yang datang kepada Nabi, la yu'man syarruh. Kehadirannya tidak membuat nyaman, tapi bagaimana Nabi memberikan rasa nyaman kepadanya. Begitu itu. Itulah Islam. Nah, ini jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala. Sebaik-baik manusia adalah khairukum man yurja khairuhu, sebaik-baik kalian yang diharapkan kebaikannya dan orang merasa nyaman dengan kehadirannya. Begitu ya. Ini jamaah yang dirahmati Allah, kalau kita pulang ke rumah, kira-kira anak bagaimana responnya? Anak dengan istri. Ada yang kalau pulang anak udah senang, apalagi kalau keluar dari luar kota, Batam, Kalimantan, Sulawesi. Anak ada kalian senang, ayah datang, ayah datang. Masya Allah, Abi datang, istri senang, Pak. Tapi mohon maaf, jangan sampai saat kita pulang ke rumah, anak komentarnya beda. Ya, datang dah ya.
Berarti suami adalah sumber masalah itu, ayahnya sumber masalah. Istri sampai mengatakan tumben pulang sore begitu tuh. Dibilang tumben Pak, Masya Allah tuh. Udah salah lembur lagi, overtime sampai hari kiamat begitu Pak. Ini Masya Allah nih, nauzubillah min zalik. Ya. Lalu yang kelima, baik. Oh maaf, ada kalimat Yahya bin Mu'az. Beliau mengatakan, qala Yahya bin Mu'az liyakun hazul mu'min minka salasan. Beliau mengatakan sepatutnya orang beriman itu punya tiga sifat. Apa itu? In lam tanfa'hu fala tadurruh. Kalau engkau tidak bisa menghadirkan manfaat, maka jangan engkau membuatnya bahagia. Kalau engkau tidak bisa menghadirkan manfaat, maka jangan engkau membuat bahaya. Yang kedua, wa illam tafrahu fala taghummuh. Kalau engkau tidak bisa membuat hatinya bahagia, maka janganlah engkau membuat hatinya terluka. Jangan membuatnya bersedih. Ya. Lalu yang ketiga, kata Yahya bin Mu'az, wa illam tamdahu fala tazummuh. Jika engkau tidak mampu untuk memujinya, maka jangan engkau mencelanya. Ya, ini Pak, mohon maaf ya kalau kita dihidangkan oleh istri teh manis, sebutlah kalimat Masya Allah, jazakallah khairan, barakallahu fiik, begitu tuh. Iya, ya Allah, bidadari datang ya Allah, bidadari rambutnya berekele Pak, Masya Allah, dasternya udah kayak topo, betul ya. Kita sebut bidadari, enggak apa-apa, sebutkan barakallahu fiik. Umar bin Khattab mengatakan, kalaulah manusia mengetahui apa yang Allah anugerahkan di balik kalimat barakallahu fiik, jazakallahu khairan, pasti engkau tidak pernah berhenti mengucapkan barakallahu fiik, jazakallahu. Kenapa? Karena setiap doa tersebut akan berbalas kepada kita. Setiap doa itu akan kembali kepada kita. Barakallahu fiik, semoga Allah berkatimu. Malaikat mengatakan engkau pun berkah hidupmu. Ini jangan pelit Pak mengucapkan barakallahu fiik, begitu ya. Ini Masya Allah nih. Ya. Lalu terakhir Pak. Terakhir yang kelima. Sepatutnya 10. Kita enggak cukup waktunya. Siapa manusia terbaik itu? Manusia terbaik itu adalah khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik terhadap keluarganya, dan aku, kata Nabi, yang terbaik kepada istri-istriku dan anakku. Hadis rawahu Ibnu Hibban, nomor hadis 477. Luar biasa Pak. Nabi mengucapkan itu Pak di hadapan para istrinya, anaknya, dan sahabatnya. Berani mengucapkan begituan. Sebaik-baik kalian adalah orang yang terbaik terhadap keluarganya, dan aku terbaik terhadap istriku dan anak-anakku. Bapak bisa nggak bicara itu di hadapan istri dan anak-anak? Sebaik-baik kalian, sebaik-baik suami adalah aku. Akulah sebaik suami di hadapan istri dan anak-anak. Apa jawab istri Pak? Pret, gitu tuh biasanya. Anak merespon au aglab, begitu tuh. Iya, karena yang tahu boroknya suami kan istri. Maka Bapak nggak pernah mendapatkan ustadz ceramah ada istrinya, ketahuan kartunya, betul ya. Ini Masya Allah jemaah, Nabi Pak. Tapi Nabi nggak pernah menyembunyikan bentuk-bentuk tanda kutip aib rumah tangganya, bahkan dibuka oleh Al-Quran. Ya, Aisyah datang kepada Sofia. Sofia itu Pak, istri Nabi yang kedua, yang paling cantik, nomor 2. Yang paling cantik Zainab radhiyallahu anha. Sampai-sampai orang-orang kafir Quraisy itu menyebutkan nabimu haus seks, mata keranjang tuh nabimu. Kalimatnya begitu di tengah-tengah orang-orang kafir Quraisy itu. Kenapa? Karena Nabi meminang Zainab radhiyallahu anha. Masya Allah, paras cantiknya luar biasa. Ketika beliau keluar Pak, terbuka cadarnya, fitnah orang-orang itu. Yang kedua Sofia, yang berambut panjang sampai bawah Pak. Cantiknya Sofia radhiyallahu anha. Itu Masya Allah, Aisyah datang ke rumah Sofia. Apa kata Aisyah? Nanti kalau Nabi datang, bilang aja mulutnya bau. Hendak bercanda dengan Nabi. Nanti di rumah saya juga begitu gitu.
Betul Nabi pulang ke Aisyah, kata Aisyah, mohon maaf wahai Nabi, mulutnya kurang begitu baik ini. Masa sih? Saya tidak minum kecuali madu, nggak makan apa-apa kecuali madu, begitu. Lalu beliau datang ke rumah Sofia, kata Sofia, mohon maaf Nabi, mulutnya tidak begitu baik. Nabi cemberut, maka Nabi mengatakan, mulai saat ini saya mengharamkan madu, begitu. Turunlah ayat Allah pada surat At-Tahrim, ya ayuhan nabi lima tuharrimu ma ahalallahu lak tabtaghi maradata azwajik. Wahai Nabi, mengapa engkau haramkan apa yang Allah halalkan hanya untuk mengambil hati dua istrimu saja? Ditegur oleh Allah, Pak, tapi ayat itu tidak disembunyikan oleh Nabi. Betul tidak? Jenak-jenak kehidupan Nabi Allah ungkapkan semuanya dalam Al-Quran sebagai pembelajaran, biasa, hal biasa, bukan aib, Pak. Betul ya? Bahkan Nabi makan dengan Utsman, dengan Ali, dengan Umar, makan. Ada makanan, Pak, piringnya itu piring Sofia, padahal itu rumah-rumah Aisyah. Masya Allah, Aisyah cemburu, Pak. Piringnya dikumpulin, dikelemparin keluar, gomprang. Apakah marah Nabi? Apakah Nabi langsung melaknat Aisyah? Tidak. Apa kata Nabi kepada tetamunya? Mohon maaf ya, ummuka taghiru. Mohon maaf ya, ibunda orang-orang yang beriman itu sedang cemburu. Maaf ya, ini resiko kalau punya pos 1, pos 2, pos 3, begitu Pak resikonya. Kudu siap-siap nahan hati, betul ya. Tapi intinya kehidupan Nabi berumah tangga itu Masya Allah indah sekali, sehingga kita perlu mencontohnya dengan baik. Maka Nabi mengatakan sebaik-baik manusia adalah mereka yang berbuat baik pada keluarganya dan anak-anaknya. Ini saja kiranya, semoga bermanfaat. Astagfirullahaladzim wa lakum. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.